Premier League and in the first division. And if we go longer back, I worked for Ajax. Ja, ik denk dat we over het algemeen wel gewoon controle hadden. Af en toe wat momentjes dat ze dat iets makkelijker. Indonesia! Jaya! Berita utama sepak bola hari ini. Gagal kriminalisasi Indonesia, AFC malah beri penghargaan Malaysia hingga Jepang naik darah. Petinggi NOC resmi lawan AFC akibat timnas Indonesia di blacklist dari Asian Games 2026. John Hartman bahagia, dua pemain timnas Indonesia menggila di Eropa. Timnas Indonesia resmi gagal gaet, pemain keturunan Jawa ex Chelsea. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Gagal kriminalisasi Indonesia, AFC malah beri penghargaan Malaysia hingga Jepang naik darah. Gelombang tudingan terhadap Indonesia kembali mencuat setelah sejumlah pihak di Malaysia berulang kali menuduh Indonesia sebagai dalang laporan terhadap 7 pemain bermasalah yang menyeret federasi mereka ke pusaran sanksi FIFA. Tuduhan tersebut terus digulirkan ke ruang publik meski berkali-kali tidak terbukti. Narasi yang berkembang mencoba mengaitkan langkah hukum internasional itu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan untuk mengganggu perkembangan sepak bola negara lain. Ia menyampaikan bahwa tidak ada alasan bagi Indonesia untuk mengintervensi kemajuan pihak manapun karena negara-negara Asia Tenggara justru saling membutuhkan dan bersaing secara sehat di level kawasan maupun Asia. Ia menjelaskan bahwa fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas sepak bola nasional dan memperkuat kerja sama regional agar kompetisi di Asia Tenggara semakin berkualitas dan mampu bersaing dengan benua lain. Ia juga menekankan bahwa tudingan dirinya sebagai pelapor dalam kasus naturalisasi Malaysia tidak benar dan tidak berdasar. Kasus dugaan pelanggaran administrasi naturalisasi pemain Malaysia saat ini masih berproses di Court of Arbitration for Sport. Sanksi dari FIFA belum berlaku sepenuhnya karena Federasi Malaysia membawa perkara tersebut ke CAS. Apabila gugatan Malaysia ditolak, maka ASEAN Football Confederation berpeluang menjatuhkan keputusan lanjutan, termasuk kemungkinan pembatalan hasil pertandingan uji coba resmi melawan Nepal pada tanggal 25 Maret 2025 dan Vietnam pada tanggal 10 Juni 2025. Di tengah proses hukum yang masih berjalan dan sorotan internasional atas kasus 7 naturalisasi ilegal tersebut, publik Asia Tenggara dikejutkan oleh kabar bahwa Football Association of Malaysia atau FAM justru menerima penghargaan dari AFC. Dalam ajang AFC Annual Awards, FAM memenangi penghargaan pengakuan Presiden AFC untuk sepak bola akar rumput kategori perak. Penghargaan ini diberikan kepada federasi dengan kontribusi luar biasa terhadap pengembangan sepak bola Asia secara keseluruhan. Sebelumnya, FAM masuk nominasi kategori perak bersama Federasi Guam dan India. Namun keputusan AFC yang akhirnya menetapkan FAM sebagai pemenang kategori perak memunculkan kebingungan di kalangan penggemar sepak bola Asia Tenggara. Banyak yang mempertanyakan bagaimana federasi yang tengah terseret kasus sanksi FIFA dapat meraih penghargaan prestisius di level Asia. Dalam kategori tersebut, FAM berada di bawah Federasi Sepak Bola Uni Emirat Arab yang meraih emas dan di atas Federasi Sepak Bola Bangladesh yang memperoleh perunggu. Tidak hanya itu, malam penghargaan AFC juga menghadirkan perwakilan Malaysia lainnya. Winger Johor Darul Takzim, Arif Aiman Hanapi, menjadi pemain Malaysia pertama dalam sejarah yang masuk nominasi pemain terbaik Asia. Ia bersaing dengan Salam Al-Dawsari dari Arab Saudi dan Akram Afif dari Qatar. Arif Aiman menjadi pemain kedua dari Asia Tenggara yang menembus daftar nominasi bergengsi tersebut. Sebuah pencapaian individual yang tetap diapresiasi meski ia akhirnya tidak terpilih sebagai pemenang. AFC akhirnya menetapkan Salam Al-Dawsari sebagai pemain terbaik Asia setelah performa impresifnya bersama Al-Hilal SFC di kompetisi domestik, kontinental, dan internasional. Ia menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Champions Asia Elite musim sebelumnya dan membawa klubnya hingga babak semifinal, sebuah kontribusi yang dinilai unggul dalam penilaian akhir. Sementara itu, ketegangan lain muncul dari Asia Timur. Japan Football Association atau JFA dikabarkan geram terhadap AFC dan mempertimbangkan opsi meninggalkan konfederasi tersebut. Media Irak menyebut beberapa negara termasuk Irak memiliki sikap serupa dan mempertimbangkan pembentukan Uni Sepak Bola Asia Timur secara terpisah. AFC disebut terlalu dipengaruhi kekuatan finansial dari negara Teluk sehingga dianggap kerap menguntungkan kawasan tersebut. Salah satu pemicu ketidakpuasan JFA adalah insiden di kompetisi AFC Champions League Elite. Klub Jepang, Vissel Kobe, merasa dirugikan setelah mundurnya Shandong di tengah kompetisi membuat kemenangan 2-1 atas klub Tiongkok itu tidak dihitung.
Akibatnya, posisi Vissel Kobe yang semula berada di peringkat ketiga turun ke peringkat kelima. Namun denda sebesar $10.000 akibat insiden keributan pemain dan staf saat laga melawan Shandong tetap ditegakkan oleh AFC. Situasi tersebut memunculkan tudingan standar ganda dan memperkuat rasa frustrasi Federasi Jepang. Faktor perjalanan jauh yang kerap ditempuh klub dan tim nasional Jepang dalam kompetisi Asia juga menjadi pertimbangan. Padahal, Japan National Football Team merupakan salah satu kekuatan terbesar di Asia dengan rekam jejak impresif di Piala Dunia dan kemampuan mengalahkan tim-tim raksasa Eropa. Terbaru, Jepang mencatat kemenangan dramatis 3-2 atas Brasil dalam laga uji coba internasional, mempertegas status mereka sebagai kekuatan global. Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan dinamika panas di tubuh sepak bola Asia. Di satu sisi, Indonesia berulang kali dituduh tanpa bukti dalam kasus Malaysia. Di sisi lain, federasi yang tengah disorot justru menerima penghargaan dari AFC. Sementara itu, kekuatan besar seperti Jepang mulai mempertanyakan integritas dan konsistensi kebijakan konfederasi. Di tengah pusaran itu, Indonesia memilih tetap fokus pada pembenahan internal dan peningkatan kualitas kompetisi. Erick Thohir kembali menegaskan bahwa prioritasnya adalah memperkuat fondasi sepak bola nasional dan membangun kolaborasi sehat di Asia Tenggara. Ia menekankan bahwa persaingan harus menjadi pemicu kemajuan bersama, bukan ajang saling menjatuhkan melalui tudingan yang tidak berdasar. Ketegangan yang berkembang kini menjadi ujian kredibilitas bagi AFC. Keputusan-keputusan yang diambil dalam waktu dekat akan menentukan arah kepercayaan federasi anggota terhadap kepemimpinan konfederasi. Sepak bola Asia membutuhkan konsistensi, transparansi, dan keadilan agar tetap solid di tengah ambisi besar negara-negara anggotanya untuk bersaing di panggung dunia. Perkembangan terbaru membuat suhu politik sepak bola Asia semakin memanas dan memperlihatkan adanya garis retak yang makin jelas di antara negara anggota. Di satu sisi, federasi yang tengah terseret kasus hukum masih bisa berdiri di panggung penghargaan. Di sisi lain, kekuatan besar seperti Jepang secara terbuka menunjukkan ketidakpuasan terhadap arah kebijakan konfederasi. Situasi ini memunculkan pertanyaan luas mengenai konsistensi standar, transparansi keputusan, dan keseimbangan kekuasaan di dalam ASEAN Football Confederation. Sorotan publik Asia kini tertuju pada bagaimana AFC merespons dua isu besar sekaligus, yakni polemik naturalisasi Malaysia yang masih berproses di Court of Arbitration for Sport dan gelombang protes dari federasi besar seperti Japan Football Association. Jika tidak dikelola secara hati-hati, ketidakpuasan ini berpotensi melebar menjadi krisis kepercayaan antar anggota. Kasus Malaysia sendiri belum mencapai titik akhir. Keputusan final CAS akan menjadi penentu apakah sanksi dari FIFA diperkuat atau justru dilonggarkan. Apabila gugatan ditolak, maka konsekuensinya tidak hanya berdampak pada status 7 pemain bermasalah, tetapi juga dapat memengaruhi validitas sejumlah pertandingan internasional yang telah dijalani. Hal itu tentu akan memengaruhi peringkat, reputasi, dan stabilitas federasi terkait. Di tengah situasi tersebut, publik Asia Tenggara menilai ada paradoks ketika Football Association of Malaysia tetap menerima penghargaan dalam ajang AFC Annual Awards. Penghargaan kategori perak untuk pengembangan sepak bola akar rumput memang bersifat teknis dan berbasis program jangka panjang. Namun momentum pemberiannya di tengah pusaran sanksi membuat persepsi publik terbelah. Sebagian melihatnya sebagai bentuk apresiasi objektif, sementara yang lain menilai timing tersebut kurang sensitif terhadap situasi hukum yang sedang berjalan. Kondisi makin kompleks ketika federasi besar seperti Jepang mulai mempertimbangkan opsi ekstrem. Wacana pembentukan poros Asia Timur terpisah mencerminkan adanya ketidakpuasan mendalam. Jika benar terjadi, itu akan menjadi dinamika terbesar dalam sejarah sepak bola Asia modern. Jepang bukan sekadar anggota biasa, melainkan kekuatan utama yang rutin tampil di Piala Dunia dan memiliki liga profesional stabil serta klub-klub kompetitif seperti Vissel Kobe. Kekecewaan Jepang terhadap penanganan kompetisi AFC Champions League Elite musim 2024 hingga 2025 memperlihatkan bahwa isu ini tidak semata politis, tetapi juga menyangkut aspek teknis kompetisi. Keputusan administratif yang mengubah klasemen serta penegakan denda yang dinilai tidak proporsional memunculkan tudingan standar ganda. Dalam kompetisi setingkat Liga Champions Asia, stabilitas regulasi menjadi fondasi utama kredibilitas turnamen. Di luar itu, faktor jarak tempuh dan beban perjalanan panjang bagi klub-klub Asia Timur juga menjadi sorotan. Jepang merasa klub dan tim nasionalnya kerap harus menjalani perjalanan lintas zona waktu yang ekstrem, sementara kebijakan jadwal dan venue dinilai kurang mempertimbangkan aspek keseimbangan kompetitif. Semua akumulasi persoalan itu akhirnya bermuara pada satu isu besar, yakni kepercayaan terhadap tata kelola konfederasi. Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki dua sisi.
Pertama, Indonesia berkali-kali dituduh tanpa bukti sebagai pihak yang memicu sanksi terhadap Malaysia. Namun hingga kini tidak ada fakta yang menunjukkan keterlibatan resmi Indonesia dalam pelaporan tersebut. Erick Thohir telah menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki kepentingan untuk menghambat negara lain dan justru ingin memperkuat kolaborasi Asia Tenggara. Kedua, Indonesia juga berkepentingan agar stabilitas konfederasi tetap terjaga karena berbagai agenda penting kawasan, termasuk kompetisi usia muda dan turnamen antar negara, sangat bergantung pada koordinasi AFC. Pengamat menilai bahwa fase ini menjadi momentum refleksi bagi sepak bola Asia. Keseimbangan antara kekuatan Asia Timur, Asia Barat, dan Asia Tenggara harus dikelola dengan adil. Jika muncul persepsi dominasi satu kawasan, maka solidaritas bisa terkikis. Transparansi dalam pengambilan keputusan, konsistensi sanksi, serta komunikasi terbuka dengan seluruh anggota menjadi kunci untuk meredam potensi perpecahan. Selain itu, reputasi Asia di mata dunia juga dipertaruhkan. Konfederasi yang solid akan memperkuat posisi tawar dalam negosiasi global, baik terkait kalender internasional, kuota Piala Dunia maupun hak komersial. Sebaliknya, jika konflik internal membesar, maka kekuatan tawar Asia bisa melemah di hadapan konfederasi lain. Saat ini, semua pihak menunggu dua hal penting. Pertama, keputusan final CAS terkait perkara Malaysia. Kedua, langkah konkret AFC dalam merespons keluhan federasi besar seperti Jepang dan negara lain yang merasa dirugikan. Apakah konfederasi akan membuka ruang dialog lebih luas atau tetap mempertahankan kebijakan yang ada akan menentukan arah dinamika ke depan. Dalam situasi penuh tekanan ini, sepak bola Asia berada di persimpangan. Ia bisa memilih jalur reformasi dan transparansi untuk memperkuat fondasi atau membiarkan ketidakpuasan berkembang menjadi fragmentasi. Indonesia menyatakan tetap berkomitmen pada jalur profesional dan kolaboratif. Jepang menunjukkan sikap tegas demi prinsip kompetisi yang adil. Malaysia masih menunggu kepastian hukum. Semua elemen ini membentuk lanskap yang dinamis dan menentukan wajah sepak bola Asia dalam beberapa tahun mendatang. Yang jelas, publik Asia kini semakin kritis. Setiap keputusan federasi tidak lagi hanya menjadi urusan administratif tertutup, melainkan disorot luas oleh media dan penggemar. Integritas, konsistensi, dan akuntabilitas menjadi tuntutan utama. Di tengah riuhnya tudingan, penghargaan, sanksi, dan ancaman keluar dari konfederasi, satu hal yang tetap menjadi harapan adalah bahwa sepak bola Asia mampu menyelesaikan persoalannya secara dewasa dan menjaga marwah kompetisi di panggung internasional. Petinggi NOC resmi lawan AFC akibat timnas Indonesia di blacklist dari Asian Games 2026. Gelombang protes resmi dilayangkan jajaran pimpinan National Olympic Committee Indonesia menyusul kabar bahwa timnas Indonesia terancam tidak ambil bagian dalam cabang sepak bola putra Asian Games 2026. Ketua NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam atas kebijakan yang dinilai merugikan banyak negara Asia, termasuk Indonesia. Polemik mencuat setelah beredar informasi bahwa Olympic Council of Asia telah menetapkan 16 tim peserta cabang sepak bola putra Asian Games 2026. 16 kontestan tersebut disebut diambil dari negara-negara yang tampil di Piala Asia U23 2026, sehingga otomatis menutup peluang bagi negara yang tidak lolos ke turnamen tersebut. Raja Sabta Oktohari menyampaikan bahwa protes adalah langkah yang pasti dilakukan karena kebijakan grading tanpa sistem kualifikasi terbuka secara tiba-tiba memangkas jumlah peserta dari puluhan negara menjadi hanya 16 tim. Ia menegaskan bahwa dari sekitar 45 negara anggota, sisanya yang tidak masuk daftar tentu merasa dirugikan karena tidak diberikan kesempatan yang adil untuk bersaing memperebutkan tiket Asian Games. Ia menjelaskan bahwa komunikasi protes telah dilakukan secara informal sembari menunggu keputusan resmi dari OCA. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin hanya mengandalkan informasi informal dan menunggu surat keputusan resmi agar dapat menyampaikan sikap secara terbuka kepada publik dan media. Ia juga berharap dalam waktu dekat ada jawaban pasti sehingga kepastian nasib timnas Indonesia bisa segera diketahui. Situasi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara NOC Indonesia dan Asian Football Confederation yang sebelumnya disebut menyepakati format pembatasan peserta bersama OCA. Kebijakan tersebut memicu pertanyaan besar mengenai prinsip inklusivitas Asian Games yang selama ini dikenal terbuka bagi seluruh anggota. Di tengah polemik tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, menyampaikan bahwa pemerintah tetap fokus mempersiapkan atlet sesuai prosedur dan tahapan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki dua fokus utama tahun ini, yaitu persiapan Asian Games serta evaluasi nomor-nomor potensial peraih medali emas yang proses penilaiannya hampir selesai.
Ia menjelaskan bahwa pemusatan latihan nasional di beberapa cabang olahraga telah berjalan sebagai bagian dari persiapan tersebut. Cabang sepak bola Asian Games 2026 dijadwalkan berlangsung pada pertengahan September hingga awal Oktober 2026. Informasi yang beredar menyebut hanya 16 tim yang akan ambil bagian pada nomor putra. Daftar yang ramai diperbincangkan di dunia maya mencantumkan sejumlah negara kuat Asia seperti Jepang, Tiongkok, Iran, Irak, Yordania, Kirgistan, Lebanon, Qatar, Arab Saudi, Korea Selatan, Suriah, Thailand, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Vietnam. Pembatasan tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa Asian Games akan kehilangan semangat kompetisi terbuka yang selama ini menjadi ciri khasnya. Sepak bola sebagai cabang dengan basis penggemar terbesar di Asia dinilai memiliki peran strategis dalam menarik perhatian publik dan meningkatkan nilai komersial ajang tersebut. Dengan hanya 16 tim yang tampil tanpa jalur kualifikasi tambahan, banyak negara merasa tidak diberi ruang untuk berkompetisi secara adil. Raja Sabta Oktohari kembali menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar soal satu cabang olahraga, melainkan menyangkut prinsip keadilan dalam tata kelola multi-event Asia. Ia menyatakan bahwa keputusan sepihak tanpa konsultasi luas berpotensi mencederai rasa kebersamaan antar negara anggota. Ia juga menyebut bahwa komunikasi dengan berbagai komite Olimpiade nasional lain terus dijalin untuk membangun kesamaan sikap. Langkah diplomasi olahraga pun kini menjadi prioritas. NOC Indonesia berupaya memastikan bahwa suara negara-negara yang terdampak dapat didengar oleh pengambil kebijakan. Harapannya, OCA dan AFC bersedia meninjau ulang format tersebut atau setidaknya membuka ruang diskusi lebih luas sebelum keputusan final diberlakukan. Di tengah ketidakpastian itu, pemerintah dan Federasi Sepak Bola Nasional tetap menjaga kesiapan atlet. Pesan yang ingin ditegaskan adalah bahwa Indonesia tidak akan berhenti mempersiapkan diri hanya karena adanya potensi pembatasan. Persiapan tetap berjalan, sembari jalur diplomasi terus ditempuh agar hak partisipasi tidak hilang begitu saja. Polemik ini menjadi ujian besar bagi tata kelola olahraga Asia. Keputusan akhir OCA dan AFC akan menentukan apakah Asian Games 2026 tetap menjunjung prinsip inklusif atau berubah menjadi ajang yang lebih eksklusif berbasis peringkat tertentu. Bagi Indonesia, perjuangan mempertahankan hak tampil bukan hanya soal kompetisi, melainkan juga tentang menjaga martabat dan kesempatan generasi muda untuk berkiprah di panggung Asia. John Herdman bahagia, 2 pemain timnas Indonesia menggila di Eropa. Kabar membanggakan datang dari Eropa dan dipastikan membuat pelatih timnas Indonesia, John Herdman, tersenyum puas. 2 pilar utama skuad Garuda tampil luar biasa bersama klub masing-masing dan menunjukkan performa yang semakin matang jelang agenda internasional mendatang. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, serta bek muda tangguh, Justin Hapner sama-sama bermain penuh dan menjadi faktor penting kemenangan tim mereka di kompetisi elit Eropa. Jay Itzes tampil solid selama 90 menit ketika US Sassuolo menaklukkan Hellas Verona dengan skor 3 gol tanpa balas dalam lanjutan pekan ke-25 Liga Italia musim 2025 hingga 2026 di Stadion Mapei. 3 gol kemenangan Sassuolo dicetak oleh Andrea Pinamonti pada menit ke-40, Domenico Berardi pada menit ke-44, serta Armand Loriente pada menit ke-62. Kemenangan tersebut bukan hanya memperkuat posisi Sassuolo di papan klasemen, tetapi juga menegaskan konsistensi lini belakang yang dikawal Itzes. Dalam pertandingan tersebut, Jay Itzes menunjukkan kualitas kepemimpinan dan ketenangan luar biasa di jantung pertahanan. Berdasarkan catatan statistik WhoScored, ia meraih nilai 7,3. Ia mencatatkan akurasi umpan sukses mencapai 91% dan memenangkan 2 duel udara penting. Salah satu momen krusial terjadi ketika ia melakukan penyelamatan vital di depan gawang dengan menghalau sepakan penyerang Verona, Kieran Bowie. Clearance tepat di muka gawang itu menjadi penyelamat yang menjaga clean sheet Sassuolo tetap utuh. Sementara itu di Belanda, Justin Hapner juga tampil tanpa celah. Ia bermain penuh 90 menit ketika Fortuna Sittard menundukkan Excelsior Rotterdam dengan skor 2 gol berbanding 1 dalam lanjutan pekan ke-24 Eredivisie musim 2025 hingga 2026. Dipasang sebagai bek tengah sebelah kiri, Hapner memperlihatkan ketangguhan fisik dan kecerdasan membaca permainan. Penampilannya diganjar nilai 7,0 dengan catatan 3 tackle bersih, 2 kemenangan duel udara, serta 80% akurasi umpan sukses. Pada 15 menit akhir pertandingan, ia mendapat tugas khusus untuk mengawal winger timnas Indonesia yang masuk sebagai pemain pengganti bersama Excelsior, Miliano Jonathans.
Dalam duel sesama pemain berdarah Indonesia tersebut, Hapner tampil dominan. Beberapa percobaan penetrasi Miliano berhasil dipatahkan dengan timing tackle yang presisi dan positioning disiplin. Performa impresif Jay Itzes dan Justin Hapner menjadi sinyal positif bagi timnas Indonesia. Stabilitas lini belakang adalah fondasi penting dalam menghadapi lawan-lawan internasional yang memiliki kualitas teknis tinggi. Konsistensi bermain penuh di Liga Eropa juga menunjukkan tingkat kebugaran dan kepercayaan pelatih klub terhadap kemampuan mereka. Momentum ini sangat krusial menjelang agenda FIFA Series 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 23 hingga 31 Maret 2026 di Jakarta. Turnamen persahabatan tersebut menghadirkan 4 negara dari konfederasi berbeda, yakni Indonesia dari AFC, Bulgaria dari UEFA, Saint Kitts and Nevis dari CONCACAF, serta Kepulauan Solomon dari OFC. Ajang ini dirancang sebagai panggung uji coba kompetitif dengan variasi gaya bermain dari berbagai benua. Konsistensi pemain-pemain yang berkarir di Eropa menjadi modal berharga bagi John Hartman dalam meracik strategi. Kematangan taktik yang diasah di Liga Italia dan Eredivisie memberikan dimensi berbeda bagi permainan Garuda. Disiplin bertahan ala Serie A dan tempo cepat khas Belanda bisa menjadi kombinasi ideal untuk meningkatkan kualitas permainan nasional. Selain Itzes dan Hapner, sejumlah pemain lain yang merumput di Eropa juga terus menunjukkan progres. Sinergi antara pemain diaspora dan talenta lokal menciptakan persaingan sehat dalam skuad. Hal ini memperbesar opsi taktik dan kedalaman tim saat menghadapi jadwal padat internasional. Kemenangan klub masing-masing bukan sekadar hasil 3 poin, tetapi juga simbol kesiapan mental menghadapi tekanan. Clean sheet yang diraih Sassuolo, serta keberhasilan Fortuna Sittard mengamankan kemenangan tipis, menunjukkan kemampuan bertahan dalam situasi krusial. Karakter semacam ini sangat dibutuhkan dalam laga internasional yang sering ditentukan detail kecil. Timnas Indonesia resmi gagal gaet, pemain keturunan Jawa ex Chelsea. Harapan publik untuk melihat satu lagi pemain keturunan memperkuat skuad Garuda akhirnya benar-benar sirna. Timnas Indonesia resmi gagal mendapatkan bek berdarah Jawa yang kini membela Aston Villa, Ian Maatsen, setelah sang pemain menjalani debut resmi bersama timnas Belanda di ajang kompetitif level senior. Momen itu menjadi penanda bahwa pintu naturalisasi untuk membawanya ke merah putih telah tertutup secara regulasi. Ian Maatsen diturunkan oleh pelatih kepala Belanda, Ronald Koeman, dalam leg kedua perempat final UEFA Nations League musim 2024 hingga 2025 yang digelar di Stadion Mestalla. Dalam pertandingan penuh tensi tinggi tersebut, Belanda harus mengakui keunggulan Spanyol melalui drama adu penalti dengan skor 5-4 setelah kedua tim bermain imbang 3-3 sepanjang waktu normal. Penampilan itu bukan sekadar laga biasa. Debut Maatsen di pertandingan resmi setingkat FIFA A-Match membuat statusnya terkunci secara permanen untuk membela timnas Belanda. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain yang sudah tampil di kompetisi resmi bersama tim senior suatu negara tidak dapat berpindah federasi kecuali dalam kondisi sangat khusus dengan persyaratan ketat yang dalam kasus Maatsen praktis tidak memungkinkan. Menariknya, dalam laga debut tersebut Maatsen tidak hanya dipercaya sebagai starter tetapi juga mencetak gol perdananya untuk The Orange. Gol itu memperlihatkan kualitas teknik, keberanian naik membantu serangan, serta ketenangan dalam penyelesaian akhir yang selama ini menjadi ciri khas permainannya. Namun kontribusi tersebut belum cukup untuk membawa Belanda melangkah lebih jauh karena Spanyol akhirnya keluar sebagai pemenang lewat adu penalti. Kabar ini tentu menjadi pukulan bagi sebagian supporter Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir berharap Maatsen bersedia membela tanah air. Ia diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ibu. Ibundanya berasal dari Suriname dengan akar keluarga suku Jawa. Latar belakang inilah yang membuat namanya sempat ramai dibicarakan sebagai kandidat potensial naturalisasi untuk timnas Indonesia. Performa Maatsen di level klub memang konsisten. Ia sempat menimba pengalaman penting saat dipinjamkan oleh Chelsea FC ke Borussia Dortmund dan menunjukkan perkembangan signifikan di kompetisi Eropa. Kini ia menjadi bagian dari proyek ambisius Aston Villa FC di Liga Inggris. Kecepatan, fleksibilitas bermain di sisi kiri, serta kemampuan bertahan dan menyerang yang seimbang membuatnya dipandang sebagai aset masa depan sepak bola Belanda. Maatsen sendiri merupakan kelahiran Vlaardingen, Belanda, pada tanggal 10 Maret 2002. Sejak usia muda, ia telah menjadi bagian dari sistem pembinaan sepak bola Belanda, memperkuat tim nasional kelompok umur mulai dari U15, U17, U19, hingga U21 sebelum akhirnya dipanggil ke tim senior.
Ia juga masuk dalam skuad Belanda pada ajang UEFA Euro 2024 meski saat itu belum mendapatkan menit bermain. Debut resminya di UEFA Nations League menjadi titik yang memastikan keterikatannya secara permanen dengan Belanda. Dengan demikian, peluang Indonesia untuk membujuknya melalui jalur naturalisasi otomatis tertutup. Regulasi FIFA menegaskan bahwa partisipasi di laga resmi kompetitif senior mengikat pemain pada federasi yang dibelanya. Meski demikian, kegagalan merekrut Maatsen tidak menghentikan langkah PSSI dalam mencari tambahan kekuatan dari pemain keturunan yang berkarier di Eropa. Federasi dikabarkan masih menjalin komunikasi dengan sejumlah nama lain yang memiliki garis keturunan Indonesia dan memenuhi syarat administratif. Strategi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kedalaman skuad serta meningkatkan daya saing di level Asia. Kehilangan Maatsen memang disayangkan karena profilnya dinilai ideal untuk memperkuat lini belakang Indonesia. Namun keputusan sang pemain membela negara kelahirannya adalah hak profesional yang sepenuhnya dihormati. Bagi Indonesia, proses pembangunan tim tidak bergantung pada satu individu. Fondasi pembinaan usia muda, peningkatan kompetisi domestik, serta seleksi pemain diaspora yang sesuai regulasi tetap menjadi jalur utama penguatan tim nasional. Kini, publik Indonesia hanya bisa menyaksikan perjalanan karier Ian Maatsen bersama Belanda dan Aston Villa dari kejauhan. Sementara itu, PSSI dan jajaran pelatih Timnas Indonesia terus bergerak mencari alternatif terbaik demi menjaga ambisi Garuda bersaing di level Asia dan melangkah lebih jauh di pentas internasional. Keputusan Ian Maatsen untuk memperkuat Belanda secara permanen sekaligus menjadi pengingat bahwa persaingan mendapatkan pemain diaspora di level internasional semakin ketat dan penuh dinamika. Banyak negara kini bergerak cepat mengamankan talenta yang memiliki darah keturunan sebelum mereka tampil di laga resmi senior. Begitu satu penampilan kompetitif tercatat di bawah regulasi FIFA, maka ruang manuver praktis tertutup rapat. Dalam konteks Indonesia, kegagalan merekrut Ian Maatsen memang memunculkan rasa kecewa, namun juga memunculkan evaluasi strategis. Selama beberapa tahun terakhir, pendekatan terhadap pemain diaspora dilakukan lebih sistematis. Komunikasi dibangun sejak level usia muda, pemantauan performa dilakukan secara berkala, dan aspek administrasi dipersiapkan lebih dini agar tidak kehilangan momentum ketika pemain mulai dilirik tim nasional negara kelahirannya. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada Indonesia. Banyak negara Asia dan Afrika menghadapi dilema serupa ketika pemain berdarah campuran memilih membela negara dengan tradisi sepak bola lebih mapan. Belanda sendiri dikenal memiliki sistem pembinaan elit yang konsisten menghasilkan talenta kelas dunia. Sejak usia belia, Maatsen telah dibentuk dalam kultur kompetitif Eropa Barat, mulai dari akademi hingga level profesional bersama Chelsea FC, sebelum akhirnya berkembang pesat saat menjalani masa peminjaman di Borussia Dortmund. Performa impresifnya di Bundesliga dan kompetisi Eropa membuat namanya masuk radar pelatih senior Belanda, Ronald Koeman. Kesempatan tampil di UEFA Nations League bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga sinyal kuat bahwa ia masuk dalam rencana jangka panjang De Orange. Gol yang ia cetak pada laga tersebut menjadi simbol kepercayaan diri dan legitimasi posisinya di level tertinggi. Bagi Indonesia, kehilangan satu nama bukan akhir dari ambisi besar. Transformasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan arah yang jelas. Federasi kini menekankan keseimbangan antara naturalisasi selektif dan pembinaan talenta lokal. Kompetisi domestik diperbaiki, akademi usia muda diperluas, dan kolaborasi dengan klub Eropa diperkuat agar pemain muda Indonesia mendapat eksposur lebih luas. Kehadiran pemain diaspora memang mampu memberi dampak instan dalam meningkatkan kualitas tim nasional. Namun pengalaman menunjukkan bahwa fondasi jangka panjang tetap bertumpu pada sistem pembinaan dalam negeri. Negara-negara kuat Asia seperti Jepang dan Korea Selatan membuktikan bahwa investasi konsisten di usia muda dapat menghasilkan generasi emas tanpa ketergantungan berlebihan pada naturalisasi. Selain itu, regulasi FIFA yang semakin ketat juga menuntut ketelitian administratif. Setiap proses perpindahan federasi harus memenuhi syarat usia, status kewarganegaraan, serta jumlah penampilan resmi sebelumnya. Kesalahan kecil dalam verifikasi dokumen dapat berujung sanksi berat. Formasi impian John Hartman di Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026 mirip Shin Tae-yong. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, langsung bersiap menurunkan formasi impian di ajang FIFA Series 2026. Ini jadi era baru setelah ia menggantikan Patrick Kluivert, dan turnamen ini menjadi ujian pertamanya bersama skuad Garuda. Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan jika menang akan melaju ke final 30 Maret 2026 menghadapi pemenang laga Bulgaria kontra Kepulauan Solomon.
PSSI memastikan tidak ada tambahan naturalisasi baru, sementara 3 pemain absen yakni Tom Haye dan Shane Petinama karena sanksi 4 laga dari FIFA, serta Asnawi Mangkualam akibat cedera. Herdman diprediksi memakai formasi 3-4-3, pola yang mengingatkan pada era Shin Tae-yong namun dengan sentuhan taktik berbeda. Emil Audero berpeluang jadi kiper utama, lini belakang diisi Jay Itzas, Rizky Ridho, dan Justin Hapner, sisi sayap ditempati Kevin Dix dan Calvin Verdong, lini tengah dipercayakan kepada Joy Pelupesi serta Ricky Kambuaya, dan lini depan akan dihuni Miliano Jonathans, Ole Romani, serta Yakob Sayuri. Formasi ini dinilai memberi keseimbangan pertahanan dan daya gedor, sekaligus membuka peluang besar timnas Indonesia berbicara banyak di FIFA Series 2026.